Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai ta'lim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kajian kita kali ini surat An-Nahl ayat 80. Semoga dengan kajian kita Allah Subhanahu wa taala sehatkan lahir dan batin kita. Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman dan Islam kita hingga akhir hayat. Dan semoga Allah segera angkat wabah yang melanda bangsa ini, yaitu virus corona, dari bumi pertiwi yang kita cintai, sehingga kita dapat beribadah di bulan Ramadan dengan tenang, nyaman, dan penuh khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan ngaji surat An-Nahl ayat 80. Seperti biasa kita akan membaca ayatnya. Sedikit kita lihat tajwidnya, dan insya Allah sedikit pula kita lihat apa yang terkandung di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'am وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Wallahu, Allah lam jalalah, lamnya dua ketuk. Allahu ja'ala lakum mim buyutikum. Kum min, ada mim mati ketemu mim, idgham mislain. Ja'ala lakum min, ada nun mati ketemu ba, dibaca iklab. Mim, nunnya dimasukkan langsung ke dalam hampir terbaca baknya, sehingga nunnya tidak terbaca. Mim buyutikum, wawu mati setelah dhamma dibaca mad tobi'i dua ketuk. Mim buyutikum sakanan, mim mati ketemu sin, itu dibaca mim buyutikum sakanan. Ada mim mati ketemu sin, dibaca idhar syafawi. Mimnya tidak terlalu lama di bacanya, tetapi langsung bibir yang mengatup langsung dilepas.
mim buyutikum sakanau. Tanwin ketemu wawu itu dibaca idgham bi gunnah. Sakanau langsung masuk ke wawu. Wa ja'ala lakum seperti di depan tadi idgham mislain. Wa ja'ala lakum min juludi, nun ketemu jim dibaca ikhfa ma'al gunnah, min juludil an'ami, nun mati ketemu ain dibaca idhar, an'ami, buyu yu mad tabi'i, buyutan, tanwin ketemu ta dibaca ikhfa ma'al gunnah, buyutan tastakhifu, dua ketuk mad tabi'i, naha ha dua ketuk, yauma yau mad layin, yauma dha'nikum ain, dha'nikum, wa yauma mim mati ketemu wawu idhar syafawi, yauma dha'nikum wa yauma dua ketuk mad tabi'i, iqamatikum wa min, mim mati ketemu wawu. Di situ ada waqaf lam alif, la waqfa, tidak boleh berhenti. Iqamatikum wa min, nah mimnya mati ketemu wawu idhar syafawi, wa min dibaca idhar halqi, wa min aswafiha, wa ha mad tabi'i, wa auba wawu mati ketemu wawu, ada wawu mati sebelumnya alif mad layin, wa auba ba alif mati sebelumnya fathah mad tabi'i, bariha tabi'i lagi, wa ash'a mad tabi'i, riha mad tabi'i, tetapi setelah mad ada hamzah maka dibacanya minimal 2 sampai dengan 6 ketuk, karena ada mad tabi'i ketemu hamzah namanya mad jaiz. Wa ash'ariha, wa ash'ariha asasau, asa itu mad tabi'i, harokat berdiri 2 ketuk, ada tanwin ketemu wawu setelahnya dibaca ikhfa, asasau wa mata'an, ta mad tabi'i juga harokat berdiri, ada tanwin ketemu hamzah dibaca idhar halqi, wa mata'an ila hin, nah, mad arid, ilahin, alaknya 2 ketuk, hin mad arid, mad di akhir waqaf. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada ayat 80 surat An-Nahl Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah menjadikan untuk kalian rumah, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai sakanan, tempat tinggal. Wa ja'ala lakum min juludil an'am, juga buyutan, dan Allah menjadikan untuk kalian rumah atau kemah dari kulit binatang. Tastakhifunaha yauma dha'nikum, yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan, yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum, dan di waktu
bermukim atau tinggal. Wa min aswafiha, dan dijadikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari bulu domba, wa aubariha, dari bulu onta, wa asy'ariha, dari bulu kambing, apa? Asasan wa mata'an ilahin, alat-alat rumah tangga, perhiasan untuk kita pakai, untuk dipakai manusia sampai waktu yang tertentu. Ikhwatul iman rahimakumullah, Allah pada ayat ini berbicara tentang rumah, tempat tinggal. Dalam ayat ini ada dua istilah rumah. Ada buyutan, ada bait, ada sakanan, maskan. Allah Subhanahu wa taala pada ayat 80 surat An-Nahl ini menyebut dua istilah untuk rumah, yaitu bait dan maskan. Buyutan, sakanan. Bait adalah rumah tempat tinggal untuk kita bermalam, untuk kita beristirahat, sebagai pelindung dari panas, sebagai pelindung dari hujan, pelindung dari dingin, serangan makhluk lain, dari serangan hewan buas atau serangan yang lain. Itulah fungsi bait. Rumah sebagai baitan, rumah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an menyebut dengan sakanan, maskan, tempat tinggal juga. Apa itu maskan? Maskan adalah rumah, tempat tinggal yang kita manfaatkan untuk mencari ketenangan, untuk mencari kebahagiaan, baik lahir maupun batin. Itu yang sering disebut dengan sakinah, tenang, baik jiwa maupun raga kita. Dan di sana terdapat fungsi rumah untuk mendidik keluarga, mendidik istri, mendidik anak, sehingga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada surat 29 Al-Ankabut ayat 41, Allah menyebut rumah yang paling lemah. Apa rumah yang paling lemah? Allah Subhanahu wa taala menyebut rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Rumah laba-laba adalah rumah yang paling lemah. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah, rumah yang paling ringkih adalah rumah laba-laba. Memang secara struktur rumah laba-laba itu tidak mampu melindungi penghuninya dari segala gangguan binatang buas, dari gangguan makhluk lain, dari struktur rumahnya. Tetapi sesungguhnya berdasarkan penelitian, konon benang laba-laba ini memiliki kekuatan sebanding dengan 45 kali kekuatan baja. Bahkan rumah laba-laba itu benangnya ketika ditarik dia tidak putus. Bahkan yang rumah laba-laba itu 1 meter itu bisa ditarik panjangnya bisa 2 meter. Kenapa? Saking kuatnya struktur dari benang laba-laba itu. Beda dengan baja. Kalau baja semeter ya semeter, ditarik, dipaksa ya putus. Tapi rumah laba-laba secara struktur per benangnya itu kuat.
tetapi dirangkai dari benang ke benang, banyak lubang, ada hujan, laba-laba kehujanan, ada panas terik matahari, laba-laba kena panas. Itulah rumah laba-laba. Tapi apa yang dimaksud dengan rumah laba-laba itu adalah rumah yang paling lemah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kenapa? Karena penghuninya adalah penghuni yang saling menyakiti, penghuni yang saling merusak. Lihatlah, laba-laba itu tidak bisa hidup berdua, suami, istri, laki-laki, perempuan, jantan, betina. Mereka akan saling memangsa. Ketika sang betina didatangi oleh si jantan, kemudian melampiaskan kebutuhannya, apa kemudian yang dilakukan? Si betina akan memangsa si jantan, akan dimangsa si jantan sampai habis. Jadi betina memangsa si jantan. Keluarlah kemudian lahir anak-anaknya, bertelur kemudian beranak banyak. Tetapi karena rumahnya ringkih, tidak mampu melindungi anak-anaknya. Wadahnya sangat kecil, mereka saling injak, mereka saling gigit. Lebih dari setengah anaknya, kemudian mereka tidak mampu melangsungkan kehidupannya. Itulah kelemahan atau keringkihan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut yang menjelaskan kepada kita bahwa rumah laba-laba adalah rumah yang paling lemah. Artinya ikhwafillah rahimakumullah, bahwa rumah seberapapun kokohnya, seberapapun mewahnya, tidak akan disebut rumah yang kokoh manakala dihuni oleh penghuni-penghuni yang saling menyakiti, oleh penghuni-penghuni yang tidak menunjukkan ketenangannya. Suami takut pulang kalau ada istri, istri takut pulang kalau ada suami, anak-anak takut masuk ke rumah kalau ada bapaknya, anak dengan anak, kakak dengan adik tidak akur, saling menyakiti. Itulah selemah-lemahnya rumah, bagaikan rumah laba-laba. Lalu bagaimana cara menyelesaikan rumah yang seperti ini? Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aksaru min tilawatil Qur'an fi buyutikum. Perbanyaklah oleh kalian semua membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Fa innal baital ladzi la yaqra'u fihi al-Qur'an, karena sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Qur'an, yuqillu khairihi wa yaksuru syarrihi, sedikit kebaikannya, sebaliknya banyak keburukannya. Wa yadhiqu ala ahlihi, dan penghuninya terus saja merasa sempit. Dengan demikian maka jadikanlah rumah ini bukan sekedar sebagai bait, tetapi jadikanlah sebagai maskan, sebagai tempat untuk mencari ketenangan dalam hidup berumah tangga. Tenang hatinya, tenang jiwanya. Dan rumah dijadikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah rumah, perbanyaklah bacaan Al-Quran di rumah. Insya Allah rumah akan menjadi berkah untuk kehidupan manusia dan kehidupan penghuninya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.